Ustadz, kita mulai untuk pertanyaan yang pertama ya Ustadz ya. Baik. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri bacanya Ini tentang penjara dan hutang. Oh gitu. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah penjara ini bisa membebaskan hutang? Karena jika ada orang yang berhutang dan tidak mampu membayar, lalu dia dipenjarakan oleh pemilik hutang tersebut. Nah, kewajiban hutangnya ini apakah menjadi hangus? Tidak. Walaupun udah di penjara, Ustaz. Iya. Makanya penjara ini kan sesungguhnya bukan solusi terkait dengan hutang piutang. Penjara bukan solusi. Bukan solusi. Karena apa? Dalam sebuah hadis pernah dinyatakan bahwa seseorang masih terganjal surganya karena hutang yang belum terbayarkan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau menyolati ketika dia mati. Makanya setiap saat Nabi daulat untuk menjadi imam sholat dalam jenazah itu, Nabi mengatakan, hal lahudain, ini orang ini punya hutang enggak? Kalau punya hutang aku nggak mau nyolati. Sampai ada seorang sahabat yang mengatakan, saya membebaskan hutangnya ya Rasul. Baru Rasul mau menyolati itu. Setelah ada akad perkataan seperti itu ya Ustaz ya? Makanya biasanya mayit kalau mau dibawa ke kubur itu ada pembukaan prakatanya dari sahibul musibah. Hal-hal terkait dengan hak anak Adam harus diselesaikan dulu sebelum dikubur. Karena itu persoalannya. Penjara itu bukan solusi. Penjara bukan solusi. Nah, dalam Islam bukan solusi. Belum menghanguskan hutang. Belum. Yang menghanguskan adalah akad kepribadian. Kalau seseorang mengatakan, aku maafkan hutangmu, aku clearkan, aku putihkan, meskipun tanpa penjara, sudah selesai urusannya. Tetapi masuk penjara, saya belum mengikhlaskan hutangnya, sampai kapanpun nggak akan selesai itu. Sampai mati pun nggak akan selesai hutangnya. Mengerikan. Padahal sudah dilalui dengan penjara ya Ustaz ya. Tetapi kalau hutangnya ke pemerintah, misalkan korupsi uang negara. Nah, ini gini gimana? Nah, kan ada undang-undangnya itu. Kalau dia tidak bisa mengembalikan kan tambah penjaranya. Dan ikrar pemerintah mengatakan dengan di penjara Anda selesai urusannya, yaitu pemerintah. Perorangan kan bukan pemerintah. Gitu. Jadi tetap harus dilunasi. Urusan penjara dalam utang piutang sesungguhnya tidak lebih dari sebuah sikap emosional sesungguhnya. Karena mangkel, emosi, penjarakan dia. Hatinya tidak pernah mengikhlaskan kan? Iya. Apa kemudian setelah dipenjara, aku clearkan hutangmu. Begitu apa tidak? Tidak. Ya, tetap menunggu. Itu sesungguhnya akad yang bisa membebaskan hutang-hutang di situ. Urusan hati itu. Urusan hati ya, Ustaz. Iya, Bos, ini masih terkait tentang penjara dan piutang. Minta tolong dong Bos dijelaskan bagaimana sih seharusnya orang yang menghutangi ketika datang orang berhutang kepada dia. Jadi begini. Agar tidak terjadi seperti yang satu ini. Iya, saya lebih memahami hutang piutang ini masuk kategori ta'awun. Ta'awun artinya tolong menolong. Serius, Bos? Iya. Jadi kalau orang menolong. Iya, jadi kalau orang berani menghutangkan berarti dia berani resikonya suatu saat akan mengklirkan. Karena orang yang berhutang tidak selamanya bisa mengembalikan. Tapi kalau Anda tidak berani mengklirkan resikonya, jangan pernah Anda menghutangkan kepada seseorang. Karena hutang itu adalah kategori tolong menolong. Orang yang berani menghutangkan berarti dia berani menolong. Hutang itu bukan bisnis dalam konteks ajaran Islam. Dalam konteks ajaran Islam. Makanya ayatnya mengatakan wa in kana dzu usratin fanadratun ila maisarah. Sekiranya yang hutang ini belum bisa bayar, berilah dia kesempatan. Wa anta saddaqu, kalau sampainya di akhir nanti dia tidak bisa membayar, Anda melepaskan jauh lebih bagus. Subhanallah. Itu hutang piutang. Iya. Makanya jangan pernah terlibat dalam hutang piutang. Mengerikan. Kalau berani menghutangkan berarti suatu saat dia berani menolong. Oke. Tetapi kalau terkait dengan bisnis itu lain, tidak. Kan rencana kan bisnis. Katakanlah syirkah. Profit sharing ya. Yep. You punya 50%, saya punya 50%.
ternyata kamu nakal di tengah jalan, gitu. Modal saya di 4 habis. Nah saya tidak pernah menghutangi sama kamu karena memakan harta saya, kamu masih dihutang kepada saya. Jangan gitu, itu lain persoalannya. Iya. Ya, baiklah Sobat Utari, tetap stay tune di 101 Utara FM Hits Radio. Ya, dan sore ini Sobat Utari kita siaran langsung bersama IG Utari FM Cilacap. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.